Di cerita sebelumnya, Master Xiao telah berhasil menghabisi Lu Sheng yang merupakan penjaga bayangan dari kerajaan Longyan. Kemudian dijelaskan wilayah di dalam benua itu terbagi menjadi 9 tingkatan. Di tingkat ke-7 sampai 9 hanya ada kerajaan-kerajaan kecil. Lalu di tingkat ke-6 merupakan dinasti Qin yang mereka tinggali saat ini. Lalu di atasnya, yaitu tingkat ke-5, ada kerajaan Longyan. Di tingkat ke-4 terdapat pengadilan peri. Di tingkat ke-3 terdapat kerajaan dewa. Di tingkat ke-2 terdapat kuil suci. Dan di tingkat pertama yang merupakan tingkatan yang tertinggi terdapat pengadilan suci. Dan perang takdir nasional dimulai oleh Xianting. Belum lama ini kerajaan Longyan berperang dengan kerajaan Qing sehingga mengalami kerusakan parah, dan setelah itu kerajaan Longyan mulai mengirim utusannya ke wilayah tingkat bawah di sekitar mereka. Di dalam perang takdir nasional, wilayah yang kalah akan menyerah dan dikuasai sepenuhnya oleh pemenang. Pada awalnya aku mengira kerajaan Longyan sedang mengumpulkan kekuatannya untuk pertarungan. Namun sekarang mereka berniat menguasai wilayah tingkat bawah untuk memulihkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Sebelumnya Deng Xiu telah melakukan sebuah kejahatan. Aku pikir mereka ingin mencari sebuah alasan untuk berperang dengan dinasti Qin. Kemudian kini berpindah di aula utama dinasti Qin dan terlihat Kaisar Qin yang tengah mengadakan pertemuan dengan beberapa orang. Dan seseorang itu adalah Deng Yan, yang merupakan ayah dari Deng Xiu dan dia juga merupakan kepala utusan dari kerajaan Longyan. Lalu kini dia berkata, selain untuk meningkatkan pajak sebesar 5 kali lipat dalam setahun, kami juga diminta putra mahkota untuk membawa tuan putri ketiga pergi bersamanya untuk dinikahkan di kerajaan Longyan sekaligus menjadi seorang pembantu. Yang seketika itu membuat salah satu menteri terlihat sangat kesal sembari berkata, Tuan Deng Yan, apa kau sengaja mengatakan hal itu untuk mempermalukan kami? Lalu sembari tertawa keras Deng Yan berkata, kau pikir kau siapa? Aku di sini sebagai utusan kerajaan Longyan, jadi statusku saat ini sama dengan Kaisar Qin. Percayalah jika satu perkataanku saja bisa membuatmu binasa tanpa pemakaman. Yang seketika itu membuat salah satu menteri itu merasa sangat marah dan akan mengatakan sesuatu. Namun Kaisar Qin lebih dulu berteriak memanggil Deng Yan sembari dia berkata, aku selalu menghormatimu sebagai utusan kerajaan Longyan, namun kau selalu bertindak arogan, jadi jangan salahkan aku bila bertindak dengan tegas. Di sisi Deng Yan hanya tertawa dengan keras sembari berkata, Kaisar Qin, apa kau sedang bercanda denganku? Untuk tuan putri ketiga aku tidak perlu meminta izin kepadamu karena aku akan langsung membawanya atas perintah putra mahkota. Tetapi jika kau menentangnya kau akan tahu akibatnya. Namun di saat bersamaan ada seseorang yang berlari kepada Deng Yan sembari berkata, putri ketiga telah bekerja sama dengan beberapa orang dari Sekte Hongmeng untuk menghabisi Deng Xiu dan utusan bayangan juga telah dihabisi oleh mereka. Yang seketika itu juga membuat Deng Yan beserta bawahannya sangatlah terkejut. Lalu pengawal itu membawakan mayat Deng Xiu ke hadapan Deng Yan. Yang seketika itu membuat Deng Yan menjadi sangat murka sembari mengeluarkan aura intimidasi yang begitu menakutkan. Di sisi Kaisar hanya menatap ke arah Deng Yan sembari bergumam. Sekte Hongmeng, apakah dia Xiao Xuan yang disebutkan oleh Wei Jiu? Tak kusangka kemampuannya begitu hebat sehingga dapat menghabisi seseorang di alam Nes Chen Sol. Di sisi Deng Yan terlihat mulai mengeluarkan energinya sembari berkata, Kaisar Qin, kau harus memberiku penjelasan yang memuaskan untuk masalah kali ini. Jika tidak kau dan putri ketiga akan aku habisi menjadi beberapa bagian. Ucap Deng Yan dengan sorot mata yang tajam sembari mengarahkan energinya untuk menyerang Master Qin yang tengah duduk di singgasananya sehingga membuatnya sangat terkejut. Namun sebelum serangan itu mengenai Kaisar Qin ada seseorang yang lebih dulu menahan serangan itu dengan energinya. Dan orang itu bernama Zheng Lao yang merupakan praktisi ranah Nes Chen Sol di dinasti Qin sembari dia berkata, siapa yang berani menyakiti Kaisar di saat aku berada di sini? Di sisi Kaisar Qin terlihat sangat geram sembari dia bergumam, kerajaan Longyan sialan. Di saat bersamaan Zheng Lao mengirim telepati kepada Kaisar Qin dengan berkata, Kaisar Qin, segeralah mengambil keputusan, aku bisa saja melindungimu tapi tidak dengan orang lainnya. Kemudian Kaisar Qin berkata, Xiao Xuan telah menghabisi Lu Sheng yang berada di ranah Nes Chen Sol. Tuan Zheng Lao, apakah kau bisa menang jika melawan Xiao Xuan? Lalu Zheng Lao bertanya apakah Kaisar Qin ingin menyalahkan Sekte Hongmeng atas kejadian ini. Dan dengan sorot mata yang tajam Kaisar berkata, itu benar karena menurutku itulah satu-satunya cara untuk saat ini. Kemudian dengan penuh keyakinan Zheng Lao berkata,
Kalau begitu jangan khawatir. Meskipun Xiao Xuan itu terkenal, tapi dia masih sangat muda. Aku akan menghajarnya bila sudah bertemu dengannya. Namun di saat bersamaan dari arah lain, ada sebuah energi transformasi pedang yang melesat dengan sangat cepat mengarah kepada Deng Yan. Sehingga membuatnya merasa cukup terkejut sembari mengeluarkan energinya untuk menahan energi pedang itu sembari berkata, "Siapa yang berani menyerangku secara diam-diam?" Namun kini terlihat energi yang dikeluarkan oleh Deng Yan telah hancur berantakan oleh serangan dari energi pedang itu yang seketika itu membuatnya sangatlah terkejut. Di sisi Kaisar Qin dan Zheng Lao tak kalah terkejutnya ketika ada seseorang yang mengirim telepati kepada mereka berdua dengan berkata, "Apa kalian pikir aku tidak bisa mendengar kalian ketika kalian membicarakanku menggunakan transmisi suara?" Dan di saat bersamaan Master Xiao dan juga Xing Yue telah berada di sana sembari dia berkata, "Semuanya jangan khawatir. Aku Xing Yue akan menceritakan masalah ini dengan jelas." Yang seketika itu membuat seisi aula utama menjadi gaduh membicarakan tentang kedatangan Tuan Putri ketiga beserta seseorang yang berada di sampingnya yang sama sekali tidak dikenali oleh mereka. Di sisi Deng Yan terlihat tertegun sembari bergumam. "Siapa sebenarnya orang ini? Aku tidak menyangka energi pedang akan sekuat itu. Apakah dia kartu as dari dinasti Qin? Mengapa aku tidak mengetahuinya?" Di sisi Kaisar terlihat masih saja tertegun sembari dia bergumam. Bagaimana mungkin dia bisa memasuki transmisi suara antara aku dan Zheng Lao? Di saat bersamaan Zheng Lao kembali mengirimkan telepati dengan berkata, "Kaisar tolong jangan gegabah, mari kita dengar penjelasan dari Tuan Putri ketiga lebih dulu." Kemudian Xing Yue segera berlutut di hadapan Kaisar Qin sembari dia berkata, "Ayah saya datang ke sini untuk mengaku bersalah." Lalu sembari menghembuskan nafasnya Kaisar Qin berkata, "Apa kejahatan yang telah kau lakukan?" Dan Xing Yue mulai menjelaskan sembari bersujud dia berkata, "Seharusnya saya hanya terdiam ketika utusan kerajaan Longyan merendahkan wanita. Dan seharusnya saya juga terdiam ketika dinasti Qin dihina oleh kerajaan Longyan. Karena di hadapan kerajaan Longyan tidak ada yang boleh menentang mereka. Hari ini saya telah menghabisi utusan dari kerajaan Longyan yang dapat membuat dewa pun marah. Jadi ayah hukumlah saya dan berikan ribuan cambukan kepada jenderal yang telah membantu saya." Di sisi Master Xiao menatap Xing Yue sembari bergumam, "Sebuah trik menjatuhkan diri untuk naik ke langit, ini sungguh sangat berguna." Di sisi Kaisar hanya terdiam dengan penuh kebingungan sembari dia bergumam, "Di antara anak-anakku Xing Yue adalah yang paling cerdas. Andai saja dia laki-laki aku akan sepenuhnya melindunginya. Namun kali ini aku benar-benar akan melepaskannya." Namun di saat bersamaan Master Xiao mengirimkan telepati dengan berkata, "Kaisar Qin aku Xiao Xuan tidak hanya bisa melindungi dinasti Qin, tetapi juga memastikan memenangkan perang takdir nasional di masa depan dan melampaui kerajaan Longyan untuk naik ke tingkatan lebih tinggi. Apakah kau ingin bertaruh denganku?" Dengan keterkejutannya, Kaisar Qin berkata, "Dasar kau orang gila, bagaimana bisa kau melakukannya?" Lalu Master Xiao kembali berkata, "Dengan sekali perintah darimu, aku akan menghabisi semua sampah yang berada di sini." Lalu Kaisar Qin berkata, "Apakah imbalan yang kau inginkan untuk semua ini?" Kemudian Master Xiao berkata, "Jika kau menyerahkan tahtamu kepada Xing Yue, aku tidak hanya memastikan kemenangan di hari ini, bahkan memastikan dinasti Qin akan makmur selamanya." Setelah itu terlihat Kaisar Qin yang mulai berpikir dengan keras sembari bergumam, "Menyerahkan tahtaku kepada Xing Yue? Apakah Sekte Hongmeng bersedia menyinggung seluruh kerajaan Longyan hanya untuk Xing Yue?" Di saat bersamaan Master Xiao kembali mengirim telepati agar Kaisar Qin segera memberikan keputusannya. Lalu dengan sedikit keraguan Kaisar Qin berkata, "Aku berjanji kepadamu menuruti apapun yang kau inginkan." Yang seketika itu membuat Master Xiao tersenyum tipis sembari menyiapkan energinya dia berkata, "Jangan khawatir Kaisar Qin, dengan kesepakatan ini aku akan memberikanmu yang terbaik." Di sisi lain dengan nada kesal Deng Yan berkata, "Putri ketiga telah mengakui kesalahannya. Mengapa kau belum juga mengeluarkan dekret Kaisar untuk menghukumnya?" Namun di saat bersamaan Master Xiao mengarahkan energi pedangnya untuk menyerang Deng Yan sembari berkata, "Siapa yang berani menghukum Tuan Putri ketiga di hadapanku?" Dengan cukup terkejut Deng Yan masih sempat menghindari serangan Master Xiao sembari dia berkata, "Beraninya kau menyerangku? Aku akan melihat seberapa besar kemampuanmu hingga kau berani berbuat seperti itu kepadaku." Lalu Deng Yan segera mengarahkan serangannya ke arah Master Xiao. Namun dengan sangat cepat Master Xiao kini telah berada di belakangnya.
Dan di saat itu juga Master Xiao melesat dengan sangat cepat mendekati Deng Yan sembari berkata, "Aku khawatir kau sudah terlalu tua dan telah mengalami kepikunan." Setelah itu Master Xiao menebaskan energi pedangnya dan mengerahkannya untuk menyerang Deng Yan dari belakang yang membuat Deng Yan merasa cukup terkejut. Lalu dia segera membentuk sebuah penghalang dan bersiap untuk menahan serangan energi pedang dari Master Xiao. Namun ternyata semua energi pedang itu melewatinya begitu saja dan mengarah kepada para bawahannya yang berada di belakangnya. Dan pada akhirnya pembantaian sepihak terjadi sehingga semua bawahan dari Deng Yan telah binasa oleh energi pedang yang dikeluarkan oleh Master Xiao, yang seketika itu membuat Deng Yan sangatlah terkejut ketika melihatnya. Sembari menatap bawahannya yang telah binasa, Deng Yan berkata, "Baiklah dinasti Qin, jika kalian memang menginginkan sebuah pertarungan, aku akan melayani kalian." Dan kini terlihat sebuah pedang secara perlahan keluar dari dalam penyimpanan Deng Yan. Lalu setelah pedang itu muncul sepenuhnya, pedang itu terlihat telah dipenuhi oleh energi yang begitu mendominasi di sekelilingnya. Yang seketika itu membuat Master Xiao tersenyum tipis ketika melihatnya sembari dia berkata, "Tak kusangka Duta Besar Deng Yan juga mempelajari sebuah ilmu pedang, tapi itu akan membuatku lebih mudah untuk menanganimu. Kemarilah wahai pedang," ucap Master Xiao sembari mengarahkan energinya kepada pedang yang berada di tangan Deng Yan. Sehingga membuat pedang itu melesat ke arah Master Xiao dan kini telah berada di tangan Master Xiao yang membuat Deng Yan sangatlah terkejut sembari dia berkata, "Apa yang telah terjadi? Bagaimana bisa hubunganku dengan pedang itu bisa terputus?" Lalu kini terlihat Master Xiao yang menatap pedang itu sembari berkata, "Sungguh pedang luar biasa yang dimiliki oleh Xian Wu. Setidaknya pedang ini berada di tingkat atas. Karena Duta Besar Deng Yan memberikan pedang ini kepadaku sebagai hadiah, aku akan menerimanya dengan senang hati." Yang seketika itu membuat Deng Yan kembali terkejut sembari dia berteriak, "Bagaimana itu bisa terjadi? Pedang yang telah aku sempurnakan selama 10 tahun, bagaimana bisa dicuri dariku?" Dan kini terlihat Deng Yan yang menatap Master Xiao seperti seorang monster yang membuatnya sangat ketakutan sembari dia bergumam, "Tidak, ini sungguh tidak mungkin. Jika pemahaman pedangnya dapat mengambil alih pedangku dalam sekejap, berarti orang yang berada di hadapanku merupakan seorang monster." Di sisi Kaisar Qin terlihat berekspresi sangat serius sembari dia mengirim telepati kepada Zheng Lao dengan berkata, "Tuan Zheng, tipuan macam apakah ini?" Lalu Zheng Lao berkata, "Pemuda ini sangat ahli dalam ilmu pedang, bahkan teknik yang digunakannya pun sangat aneh. Aku pun tidak bisa memahaminya." Setelah itu Kaisar kembali berkata, "Bagaimana jika kau menghadapinya?" Lalu Zheng Lao berkata, "Aku khawatir aku bukanlah tandingan pemuda ini meskipun aku menggunakan pedangku." Beralih di sisi Deng Yan yang kini telah mengeluarkan banyak sekali energi pedangnya dan langsung mengarahkannya untuk menyerang Master Xiao. Di sisi Master Xiao masih terlihat sangat santai sembari mengeluarkan teknik Yin dan Yang miliknya, lalu dia berkata, "Seperti yang diharapkan dari kerajaan Longyan, aku pasti akan segera mengumpulkan semua harta yang kau miliki." Dan kini terlihat semua pedang milik Deng Yao secara perlahan dirasuki oleh energi dari Master Xiao. Lalu sembari menjentikan jarinya, Master Xiao berkata, "Terima kasih Duta Besar Deng Yan atas semua hadiah yang telah kau berikan kepadaku." Dan kini semua pedang milik Deng Yan telah diambil alih sepenuhnya oleh Master Xiao dan di saat bersamaan semua pedang itu berbalik menyerang Deng Yan. Sehingga membuat Deng Yan sangatlah terkejut atas apa yang telah terjadi. Dan dia pun hanya bisa berteriak dengan sangat keras ketika semua pedang miliknya mencabik-cabik seluruh tubuhnya hingga membuat Deng Yan binasa di saat itu juga. Dan kini terlihat semua orang yang berada di dalam aula utama menjadi gaduh ketika melihat jasad dari Deng Yan yang dipenuhi dengan pedang di sekujur tubuhnya sembari mereka berkata, "Siapa sebenarnya pemuda itu? Bagaimana bisa dia dengan mudahnya menghabisi utusan kerajaan Longyan? Tak kusangka di dinasti Qin ada seorang pahlawan." Kemudian di saat bersamaan Kaisar Qin berteriak dengan berkata, "Kejadian hari ini tidak boleh ada yang membocorkannya sebelum festival 10.000 dao selesai. Barang siapa yang menyebarkannya akan dihukum eksekusi di tempat." Dan semua orang yang berada di sana segera membungkuk memberi hormat kepada Kaisar Qin sembari berkata, mereka akan mematuhi segala perintah dari Kaisar. Di sisi Master Xiao juga membungkuk memberi hormat sembari dia berkata, "Aku harap Kaisar Qin tidak melupakan perjanjian kita." Di sisi Kaisar Qin hanya terdiam sembari dia bergumam, "Pantas saja Xing Yue memilih pemuda ini menjadi masternya. Akan aku ingat apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menjadi musuh pemuda ini."
Kemudian setelah semua kejadian itu kini berpindah di tempat tinggal sementara Sekte Hongmeng di dinasti Qin. Lalu terlihat Master Xiao dan juga Xing Yue yang telah berada di sana sembari Master Xiao berkata, "Kami kembali," dan Master Zhu Xuan beserta kedua murid dari Master Xiao segera menyambutnya dengan ucapan selamat datang. Lalu Master Zhu Xuan bertanya apakah Master Xiao Xuan baik-baik saja. Dan Master Xiao berkata agar kakak senior tidak khawatir karena semua masalahnya telah selesai. Di sisi Xing Yue hanya tersenyum tipis sembari bergumam. Semua orang di Sekte Hongmeng memiliki hubungan yang sangat dekat itu sungguh luar biasa. Setelah itu Master Xiao kembali berkata sembari mengambil sesuatu dari dalam bajunya. Di masa depan pasti kita akan banyak mengalami permusuhan dengan kerajaan Longyan. Jadi lebih baik kita meningkatkan kekuatan lebih dahulu sebelum itu terjadi. Kakak senior ambillah token Yin dan Yang ini. Aku sudah berjanji memberikanmu token yang lengkap. Ucap Master Xiao sembari memberikan sebuah token kepada Master Zhu Xuan. Sembari menggenggam token itu Master Zhu Xuan berkata, token Yin dan Yang dan 5 elemen ini jauh lebih kuat dan telah lengkap. Apa yang telah kau lakukan? Sembari tersenyum Master Xiao berkata bahwa semua itu berkat trik kecil yang dia miliki. Setelah itu Master Xiao berkata kepada ketiga muridnya agar mereka memasuki ruangan karena dia akan mentransfer energinya kepada mereka bertiga. Lalu sembari tersenyum Xing Yue berkata, apakah aku juga akan ikut berlatih? Kemudian kini berpindah di dalam ruangan dan terlihat Master Xiao yang sedang menyalurkan energinya kepada Xing Yue yang membuat Xing Yue cukup takjub sembari dia bergumam. Tak kusangka ini benar-benar sebuah pelatihan dan juga penyaluran kekuatan. Aku kini baru menyadari bahwa Sekte Hongmeng merupakan sekte yang sangat menakutkan. Setelah beberapa saat pelatihan terlihat Zinu yang dipenuhi dengan semangat karena dia telah meningkat menjadi tahap ke-7 alam fondasi building. Dan terlihat juga Su Muhan yang berterima kasih kepada Master Xiao. Karena berkat ajarannya dia telah mencapai tahap ke-5 alam fondasi building. Beralih kepada Xing Yue yang masih sangat terkejut dengan peningkatannya sembari dia berkata, selama 7 tahun berlatih aku berpikir tidak akan pernah mengalami peningkatan lagi. Namun kali ini aku telah kembali menerobos menjadi tingkat ke-3 alam fondasi building. Dan kini terlihat energi di tubuh Xing Yue meningkat dengan sangat pesat. Di saat bersamaan notifikasi sistem muncul memberitahukan, host telah mentransfer kultivasinya kepada murid selama 5 hari dan host berhasil memperoleh pengembalian 10 kali lipat dengan hadiah peningkatan kultivasi 5 tingkatan. Kemudian Master Xiao menyuruh semua muridnya untuk keluar lebih dahulu karena dia akan melakukan sebuah pelatihan tertutup. Beberapa hari pun telah berlalu dengan begitu cepat dan hari di mana festival 10.000 Dao telah tiba dan kini berada di area pertarungan seni bela diri Yanwu. Terlihat juga Master Zhu Xuan dan juga Master Xiao telah berada di sana sembari Master Zhu Xuan berkata, sepertinya tingkat kultivasi adik junior telah meningkat lagi. Sembari tersenyum tipis Master Xiao yang kini telah mencapai puncak alam Golden Core berkata, peningkatan kakak senior juga tidaklah buruk. Di saat bersamaan Master Zhu Xuan dikejutkan dengan banyak sekali kapal terbang yang sangat banyak melintas di atas arena Yanwu. Dan di samping kapal terbang yang sangat megah itu terdapat nama keluarga dari berbagai bangsawan yang berada di dinasti Qin. Di sisi Master Xiao menatap tajam ke arah kapal terbang bangsawan itu sembari dia berkata, kapal terbang para bangsawan ini terbang di atas ibu kota Naga Giok dengan mengeluarkan dampak yang begitu besar. Mereka jelas-jelas ingin merendahkan kekaisaran, dan terlihat kini Kaisar Qin yang hanya terdiam ketika melihat kapal terbang milik para bangsawan itu. Kemudian secara bergantian kapal terbang megah itu mulai mendarat di dalam arena Yanwu yang membuat gaduh semua orang yang berada di sana. Setelah itu para bangsawan mulai keluar dari dalam kapal terbang mereka dan berjalan secara iring-iringan di antaranya keluarga bangsawan Wang, lalu keluarga bangsawan Xi, dan juga keluarga bangsawan Su dan ketiga keluarga bangsawan itu memiliki pengaruh lebih besar di dinasti Qin daripada keluarga kekaisaran itu sendiri. Dan di bangku penonton terlihat mulai riuh sembari membicarakan tentang ketiga keluarga bangsawan yang sangat mendominasi itu. Setelah melihat murid keluarga bangsawan Master Zhu Xuan berkata, murid terlemah setidaknya berada di tahap ke-5 alam fondasi building. Mereka sungguh pantas jika disebut dengan warisan keluarga. Lalu salah satu dari ketiga bangsawan itu, yaitu kepala keluarga Su, memberi hormat kepada Kaisar Qin atas keterlambatannya datang ke festival 10.000 Dao karena memiliki beberapa urusan. Di saat bersamaan kepala keluarga Wang ikut menimpali dengan berkata,
Ini hanyalah kompetisi yang diikuti oleh beberapa sekte rendahan. Jadi tidak peduli seterlambatnya kita, hasilnya akan tetap sama. Lalu kepala keluarga Xi juga berkata, jika bukan karena Kaisar Qin dan putri ketiga mengundang kami secara ramah, bagaimana mungkin keluarga bangsawan seperti kita berada di tempat yang sama dengan sekumpulan sekte rendahan ini? Yang seketika itu juga membuat semua sekte yang berada di tempat itu merasa sangat murka karena merasa telah direndahkan dan dianggap remeh oleh keluarga bangsawan. Dan di saat bersamaan ketiga kepala keluarga bangsawan itu mengeluarkan aura intimidasinya ke semua orang yang berada di tempat itu sehingga membuat semua orang langsung terdiam mematung tidak mampu berkata-kata lagi. Dan salah satu dari mereka berkata, tekanan yang dikeluarkan oleh keluarga bangsawan sangatlah kuat sehingga membuatku kesulitan untuk bernafas. Di sisi Master Xiao dan juga Master Zhu Xuan masih dengan sangat santai menahan tekanan itu sembari mereka berkata, memang tekanan yang dikeluarkan oleh keluarga bangsawan cukup mendominasi. Beralih di sisi Kaisar karena merasa semua peserta telah berkumpul, dia berteriak bahwa festival 10.000 dao akan segera dimulai. Lalu Tuan Wei Jiu berkata kepada semua orang, karena Kaisar telah memberi perintah, festival 10.000 dao sekarang telah dimulai, dan di saat bersamaan sebuah portal teleportasi mulai terbentuk secara perlahan di atas arena Yanwu, dan setelah beberapa saat akhirnya portal teleportasi menuju festival 10.000 dao telah terbuka sepenuhnya yang membuat semua orang yang berada di sana hanya bisa tertegun ketika melihatnya. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.